Saudara pemirsa, kembali dengan saya Urbanus Atekia Piolmen. Saya sebagai seorang jurnalis yang sementara ini saya menampingi Bapak JGG dan saat ini saya berada di Sekretariat Perjuangan Provinsi Papua Selatan. Saudara pemirsa, Bapak JGG akan tampil dalam webinar Papua Strategis, berbicara tentang mendukung Presiden hari ini terpilih Bapak Prabowo. Untuk melihat situasi Papua hari ini, Bapak Prabowo akan memimpin Indonesia untuk lebih khusus melihat Papua, dinamika Papua hari ini. Sehingga Bapak JGG akan memberikan informasi, menyampaikan apa yang menjadi harapan orang Papua, dan Bapak salah satu dari selatan Papua, Provinsi Papua Selatan, akan menyampaikan usulan-usulan untuk Presiden hari ini melihat situasi Papua hari ini. Dan ini saya melaporkan langsung dari Sekretariat Perjuangan Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu untuk kita semua. Salam sejahtera, salam kebajikan, dan juga salam sukacita buat kita semuanya yang pada sore dan juga malam hari ini hadir dalam rangka untuk kegiatan diskusi publik harapan baru masyarakat Papua menyambut Prabowo Gibran, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia hasil pemilihan Presiden 2024. Pak Gibson selaku tokoh Papua Selatan untuk menyampaikan apa harapan yang diharapkan oleh masyarakat kita bagi Presiden dan Wakil Presiden baru ke depan, tentu melihat apa yang sudah dilakukan oleh Presiden sebelumnya, apa yang perlu direview dan dijadikan sebagai acuan bagi perbaikan pembangunan di tanah Papua ke depan. Selamat sore, Bapak John Gluma. Selamat sore. Ya, sehat selalu buat Bapak dan semua di Papua Selatan. Terima kasih sudah hadir. Kami berikan waktu 5 menit sampai 7 menit untuk menyampaikan harapan Bapak mewakili masyarakat dari Papua Selatan bagi Presiden yang akan kita ditetapkan dalam beberapa waktu ke depan. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya seluruh narasumber, utusan Tuhan di tanah Papua. Orang-orang hebat yang berpikir tentang negerinya ke masa depan. Saya dari Papua Selatan, John Kulbagefse, ingin menyampaikan beberapa titipan harapan warga Papua Selatan kepada Presiden yang berdasarkan hasil pemungutan suara. Titipan harapan yang kami ingin sampaikan kepada dua anak bangsa, kekuatan tua dan muda. Ini menjadi kombinasi energi antara tua dan muda yang kita harap dengan kekuatan energi tua dan muda ini akan melihat Papua ke depan ya lebih baik. Kita sudah berjalan sekian lama dan ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan, bahwa dari 7 provinsi di tanah Papua Raya menjadi bukti bahwa seluruh provinsi, seluruh masyarakat di 6 provinsi ini memilih Prabowo dan Gibran. Dan ini berarti bahwa mereka menaruh harapan untuk juga membawa harapan baru bagi masyarakat di tanah besar Papua Raya ini. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah inkonsistensi terhadap pelaksanaan kebijakan negara di Papua itu harus dibenahi dengan baik. Inkonsistensi yang saya maksudkan adalah kalau pasal 18 B ayat 1 sudah menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus
atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Inkonsistensi, ada dualisme acuan yang kita gunakan di Papua. Mau murni dengan Undang-Undang Otsus atau juga dengan Undang-Undang 23 2014. Kelihatannya lebih dominan Undang-Undang 23 2014. Sehingga Undang-Undang Otsus menjadi bayangan bagi pasal Undang-Undang 23. Jadi kita minta inkonsistensi yang terjadi dalam undang-undang ini untuk kedua saudara terkasih ini harus membenahi. Kalau mau full otonomi khusus. 23 itu nggak usah lagi dipakai di Papua, karena ini sudah konstitusi tertinggi. Undang-Undang Dasar 45 merupakan sumber dari segala sumber hukum. Kalau di Undang-Undang Dasar saja sudah menetapkan ada perlakuan khusus, jadi sebaiknya negara ke depan harus menerapkan Undang-Undang Otsus lebih besar daripada Undang-Undang 23 2014. Salah satu yang saya lihat itu adalah dalam pemilihan kepala daerah, mau provinsi maupun kabupaten. Pemilihan gubernur di Jogja saja tidak ada pemilihan, diangkat. Kenapa dalam kekhususan itu tidak ada afirmatif terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah? Yang kedua, pembenahan dasar-dasar kehidupan yang belum dapat mengantarkan masyarakat Papua untuk hidup berkecukupan. Kita tidak usah bicara soal sejahtera makmur, terlalu jauh. Agama kita saja sudah mengajarkan makan secukupnya. Jadi kita mau orang Papua harus hidup berkecukupan dengan kekayaan rahmat Tuhan di atas negeri ini. Yang ketiga itu adalah 6 mesin yang sudah dipasang oleh negara. Kita dulu jalan dengan 1 mesin, yaitu Provinsi Papua. Tambah mesin kedua Papua Barat. Ini tambah lagi 5 mesin. Jadi sudah ada 7 mesin untuk menggerakkan Bahtera Papua yang menyimpan banyak harta karun untuk dipacu lebih cepat majunya. 6 mesin yang namanya 6 provinsi itu harus diperkuat dengan baik secara proporsional, supaya 6 mesin ini bisa memberikan dorongan yang besar untuk kemajuan. Di Rusuk Selatan, di Punggung Pulau, di Utara, di Kepala Burung, semua sudah ada mesinnya. Nah, sekarang bagaimana pemerintah pusat bisa mengoptimalkan 6 mesin ini dengan sub-sub mesin kabupaten dan kota yang ada. Persoalan birokrasi yang ada sekarang ini, khusus kami di Papua Selatan, ini benar-benar memprihatinkan. Jadi pemerintah pusat harus membenahi daerah otonom baru dengan kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan konsep yang baik, supaya ada arah pengembangan ke depan. Kalau tidak, kita akan mengulangi lagi kegagalan-kegagalan masa lalu. Daerah-daerah otonom baru itu harus dibenahi dengan baik. Saya melihat PJ kita ini kurang tanggap melihat, walaupun dia asal-usulnya dari daerah Papua Selatan, tapi ini tidak cukup karena kita dari awal hadirnya Provinsi Papua Selatan dan pelantikan PJ tidak pernah ada rapat koordinasi. Tidak ada rapat koordinasi sampai sekarang. Jadi mau jalan sendiri. Nah, inilah yang membuat Papua Selatan
juga akan menjadi masalah ketika gubernurnya secara definitif akan dipilih. Birokrasi harus dibenahi, kemudian pejabat-pejabat yang akan ditempatkan di seluruh birokrasi ini harus lakukan fit and proper test dengan baik supaya mereka menjadi orang-orang yang bisa menerjemahkan harapan masyarakat dari bawah dan bisa menjabarkan kebijakan dalam memenuhi harapan masyarakat di Papua Selatan. Lalu yang berikut ini adalah bagaimana membenahi sektor laut yang sekarang kita dikuras habis oleh saudara-saudara kita. Sektor laut kita ini benar-benar digarap oleh saudara-saudara kita dari tempat lain. Tadi saya dengar ada 3 miliar, ada 1 miliar uang masuk dari gelembung ikan. Luar biasa, dan itu tidak dibayar pajak dan langsung mereka kirim ke Taiwan dan Hong Kong. Sektor laut harus dibenahi dengan baik kita, karena itu menjadi sektor andalan bagi Papua Selatan, karena itu menjadi pusat daerah penangkapan ikan yang terbesar. Lalu masalah pendidikan. Pendidikan kita dari sekolah dasar, membaca, menulis, dan menghitung saja sudah luar biasa babak belur. Sehingga yang sampai ke perguruan tinggi di Universitas Musa Mut itu nggak bisa menghitung, nggak bisa membaca. Karena ada masalah di tingkat dasar. Jadi kita harus benahi sekolah dasar sampai kelanjutannya dengan baik supaya kita tidak mencetak masyarakat yang kemudian bermasalah bagi penterjemahan harapan-harapan mereka ke depan. Lalu yang berikut itu adalah masalah kesehatan. Orang kita benar-benar harus mencari rumah sakit yang bisa menjamin keselamatan hidup mereka. Jadi rumah sakit ini benar, negara harus memikirkan penguatan rumah sakit yang ada di sini supaya tidak lagi kita membuang biaya untuk berobat di tempat lain, lalu kita cetak dokter-dokter, kita cetak dokter-dokter spesialis yang memang kita pikirkan honornya. Lalu yang berikut ada masalah di Papua Selatan tentang tenaga harian lepas yang sudah bekerja puluhan tahun, cuma ada dinamika yang membawa masalah sehingga kita usulkan bahwa kita harus lakukan cuci gudang terhadap tenaga-tenaga honorer yang sudah disalib oleh orang-orang yang menjadi milik dari para penguasa. Sehingga mereka yang bukan menjadi milik dari penguasa menjadi korban pengabaian, sehingga perlu Bapak Presiden baru ini dia mencuci gudang, mengangkat semua orang-orang itu. Lalu yang kedua bikin formasi. Ada formasi Otsus Papua dan ada formasi Nusantara. Karena ini yang menjadi masalah sehingga Papua Selatan sedang bermasalah secara konkret. Ya. Lalu yang berikut ini masalah aliran demografi yang begitu besar. Dan ini akan membawa dampak terhadap pemilihan anggota legislatif dan gubernur bupati di sini. Karena mayoritas pemilih bukan lagi orang asli Papua. Jadi masalah demografi ini benar-benar harus ada penanganan secara khusus supaya aliran penduduk ini tidak membuat masyarakat Papua kemudian tidak terpilih baik di ini nanti tahun ini adalah tahun KLB, tahun kejadian luar biasa, di mana anggota DPD RI saja itu orang yang tidak pernah kita kenal makhluknya di sini. Dia punya suara tertinggi, sangat luar biasa. Jadi orang Papua Selatan ini besok akan tersisih. Lalu yang berikut soal penyelundupan anggota MRP yang bukan asli Papua itu harus dikeluarkan. Karena ini lembaga
bukan lembaga dari sistem ketatanegaraan, tapi ini adalah bargaining politik yang dilakukan sehingga negara kasih MRP. Sekarang ada selundupan warga yang non Papua, 2 orang ada di MRP Papua, dan ini menjadi catatan kritis saya untuk segera harus ditinjau kembali pengangkatan 2 anggota MRP yang bukan asli Papua, supaya tidak menjadi jurisprudensi yang kemudian menggusur hak orang lokal lalu bertarung dengan kemiskinan untuk mendapatkan hak itu kembali. Itu catatan-catatan kritis yang mau saya sampaikan sehingga ke depan membuat orang Papua nyaman dan damai di negerinya. Ya, kita sampai sekarang tidak tidur nyenyak. Ya, tidur pun tidak mampu membuat kita tidur nyenyak karena kita sedang berada dalam sebuah ancaman serius. Di legislatif ini, di MRP juga masalah, dan beberapa hal yang lain. Itu saja beberapa catatan, moga-moga dalam perkembangan berikut saya akan sampaikan untuk menjaga waktu, beri kesempatan kepada narasumber lain. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada Bapak Dr. Anus John Guluba Gepseng. Beliau adalah tokoh Papua Selatan dan juga mantan Bupati Merauke yang sampai saat ini masih terus memperjuangkan dan mengawal aspirasi masyarakat di Papua. Berikan respon sekaligus closing statement dan juga nasihat Bapak untuk kita semua di Papua dan juga pemerintah pusat dan juga semua mereka yang sedang bersiap untuk akan memimpin Indonesia dan Papua ke depan. Silakan Bapak John. Terima kasih. Tuhan tidak akan mengkiamatkan dunia sebelum orang Papua bebas dari persoalan. Tuhan tidak akan lakukan itu. Selama matahari lebih dulu terbit dari negeri ini, berarti kita harus memulai sesuatu dari paginya Republik ini. Mengurus Papua itu sama dengan mengurai benang kusut yang sudah mulai terjadi dari Kesultanan Tidore, Netherlands Nigunia, Trikora, Pepera, 1269 dengan pembentukan provinsi otonom dan kabupaten-kabupaten otonom di Irian Barat. Kemudian ada koreksi yang dilakukan oleh masyarakat Papua dalam perjalanan itu, kemudian melahirkan Undang-Undang Otsus yang diharap menjadi jalan tengah, tetapi bukan menjadi jalan tengah, tapi jalan ke pinggir. Ini yang terus kita gumuli. Sampai hari ini kita terus berbicara. Orang Papua sudah membuka diri. Bukti orang Papua membuka diri untuk tidak lagi mendendam siapapun yang mau jadi presiden. Bukti yang orang Papua nyatakan adalah 60% seperti yang dikatakan oleh Pak Profesor tadi. Orang Papua sudah tidak lagi dendam. Orang Papua sudah membuka diri. Mari kita memulai sesuatu yang baru. Tapi sesuatu yang baru tidak akan dilakukan dengan begitu saja. Karena ada pekerjaan rumah negara yang belum diselesaikan. Kita minta supaya pekerjaan rumah yang tidak diselesaikan bertahun-tahun sampai tahun 2024. Moga-moga presiden yang dikehendaki oleh rakyat Papua 60% dari 6 provinsi memilihnya, dia harus melakukan pekerjaan rumah bertahun-tahun yang tidak diselesaikan. Lalu kita sepakati pekerjaan rumah berikutnya apa ketika kami sudah membuka diri untuk menerima presiden dan wakil presiden saudara kita Prabowo dan Gibran untuk menjadi sahabat bangsa, sahabat masyarakat Papua
untuk memulai bergandengan tangan menyelesaikan persoalan lalu yang tidak mampu diselesaikan oleh siapapun. Dan kita harap itu harus diselesaikan pekerjaan rumah yang pertama sebelum kita bicara pekerjaan rumah yang kedua. Itu harapan saya. Dan ada komen tentang orang Papua sudah membuka diri, buktinya tidak ada dendam lagi. Orang Jakarta masih ribut-ribut dengan Prabowo, orang Papua sudah ikhlas. Dan kita mau kau datang ke tanah Papua menyelesaikan pekerjaan rumah yang jangan sampai menjadi pekerjaan rumah yang tidak selesai sampai dunia kiamat. Itu harapan saya selaku tokoh dari Papua dan khusus dari Papua Selatan. Lalu yang berikut tentang kebijakan keterwakilan untuk saudaraku Harjo Winoto. Papua bukan pulau kosong. Papua bukan pulau tanpa penghuni. Apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam Amos 9:15, maka aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Hari ini ada fakta bahwa mereka sudah dicabut hak keterwakilannya untuk bisa sampai ke Senayan. Dan ini menjadi catatan bahwa apa makna otonomi yang kita terima, jangan sampai otonomi itu menjadi dekolonisasi bagi kaum lain untuk datang menduduki mewakili mereka, dan orang Papua menjadi masyarakat idiot yang tidak mampu berbicara tentang dirinya sendiri di negara ini. Itu catatan yang kedua. Jadi kalau bicara keterwakilan, hari ini DPD RI sudah ada calon dari Pati yang mewakili kami di sana, macam orang Papua sudah tidak ada. Karena apa? Masalah demografi yang membuat persoalan ini terjadi. Karena apa? Yang mereka wakili itu adalah masyarakat kaumnya sudah mayoritas di tanah ini. Jadi mereka bukan mewakili Papua. Mereka mewakili keterwakilan kelompok yang sudah berjumlah lebih besar. Ketika demokrasi ini digalakkan, suara terbanyak akan diberikan secara fisiologis kepada kaumnya. Dan tidak ada rasa cinta bangsa, dan Papua masih cinta bangsa ini. Tetapi bagi kaum yang itu sudah tidak ada rasa cinta bangsa lagi. Dan ini yang terjadi. Fakta nanti lihat habis pengumuman KPU ini bahwa Papua yang kita bicarakan seakan-akan sudah menjadi pulau kosong yang diwakili oleh orang lain. Mulai dari kabupaten, provinsi, DPR RI, dan DPD RI. Untuk itukah harga demokrasi? Untuk itukah harga integrasi? Itu pertanyaan saya. Integrasi bukan penggusuran, tapi integrasi adalah penguatan masyarakat hukum untuk mewakili negerinya dalam wadah daerah otonom di negara ini. Dan ini ada sebuah realitas. Dan yang berikut, bahwa saudara-saudari kita yang ada di Jakarta itu melakukan hal itu dengan pertama menitipkan orang-orang dari kalangan mereka menduduki KPU dan Bawaslu supaya mereka bisa mengatur-ngatur suara itu. Saya satu malam pernah berbicara dengan seorang sahabat di DPR RI untuk meminta supaya anak asli itu ada di KPU. Ternyata mereka lebih berkehendak untuk mewakilkan orang mereka supaya permainan mereka untuk menguasai Papua ke depan ini sudah sangat. Jadi yang melakukan pengerobosan terhadap sendi-sendi fundamental nasionalisme
orang Papua itu adalah saudara-saudara yang juga ada di Senayan dan saudara-saudara lain yang ada di organisasi-organisasi keagamaan dan organisasi-organisasi politik. Itu catatan yang mau saya berikan supaya ke depan. Lalu yang berikut, untuk Presiden Prabowo, supaya telekomunikasi Merauke yang sudah 6 kali kita dihukum, supaya tidak ada lagi monopoli Telkomsel, tetapi hadirkan ya yang lain supaya komunikasi Papua kemanapun itu bisa berjalan. Karena kami alami, memang banyak sekali hal yang bisa kita sampaikan, tetapi waktu terbatas. Ya, terima kasih kita bisa berbagi, tapi ada kesempatan berikut. Tuhan masih kasih waktu kita. Kita ini yang pemberi waktu untuk Indonesia karena matahari lebih dulu sampai ditebak. Terima kasih. Malam baik untuk semua orang-orang baik yang ada di Papua ini. Jangan menangis karena tetesan air matamu akan dijawab oleh Tuhan Allah dengan Amin. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan aplaus bagi Bapak Dr. Andes John Lumagese, untuk Papua yang masih komitmen ya dan konsisten sampai hari ini menyampaikan pandangan-pandangan yang sangat kritis dan sangat menyentuh kita sekalian. Saya Urbanus. Selalu ada untuk masyarakat berbagi informasi tentang Bapak JKK seperti apa setiap saat untuk Anda.